Pemirsa, terdakwa Richard Eliezer akan menghadapi sidang pembacaan tuntutan besok. Sejak awal, Richard dinilai sebagai justice collaborator yang membuka kotak Pandora kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Akankah Richard dituntut paling ringan dibandingkan 4 terdakwa lainnya? Saya akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam Pak Edwin, Mbak Jamin. Selamat malam Mbak Sylvia, Pak Jamin Ginting. Pak Edwin, setelah LPSK menyampaikan rekomendasi kepada Jaksa Penuntut Umum, apa saja kemungkinan skenario tuntutan yang bisa terjadi pada Richard Eliezer? Ya, sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa undang-undang perlindungan saksi dan korban itu adalah satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang saksi pelaku yang bekerjasama atau yang lazim kita sebut dengan justice collaborator. Di dalam undang-undang itu diatur tentang syarat, termasuk ada soal penanganan khusus serta reward. Nah, penanganan khusus itu kan dari pemisahan penahanan, pemisahan pemberkasan sampai tidak harus memberikan keterangan berhadapan dengan pelakunya. Itu kan sudah dipraktekkan juga di pengadilan. Nah, terkait dengan reward, bahasa dalam undang-undang adalah keringanan penjatuhan pidana. Nah, keringanan penjatuhan pidana itu diuraikan dalam undang-undang ada 3 bentuknya. Pertama, dia bisa dijatuhkan pidana percobaan. Ya. Kemudian kedua, diberikan pidana bersyarat khusus atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Nah, 3 hal ini sudah dibunyikan, disebutkan oleh undang-undang sebagai pilihan baik kepada jaksa penuntut umum maupun hakim untuk memutuskan seperti apa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Baradae sebagai justice collaborator. Jadi Mbak Sylvia, kita tidak bicara tentang penerapan pasal, ya. Apakah Baradae akan terbukti di 340, apakah dituntut 340 atau termasuk 338, bukan soal penerapan pasalnya, tetapi di Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban itu disebutkan tentang reward-nya. Jadi pemidanaannya seperti apa? Itu yang disebut dengan tadi keringanan penjatuhan pidana. Begitu Mbak Sylvia. Baik, Pak Edwin, jadi ada kemungkinan 3 skenario, bisa pidana percobaan, pidana dengan syarat khusus, atau pidana paling ringan dibandingkan terdakwa lainnya. Yang dimaksud dengan percobaan dan pidana syarat khusus yang mungkin 2 hal ini yang belum banyak didengar atau diketahui orang-orang, apa maksudnya Pak? Percobaan dan pidana dengan syarat khusus? Ya, Bang Jamin Ginting nanti bisa menjelaskan, tapi saya coba jelaskan bahwa pidana percobaan itu dia tidak perlu menjalankan pidananya. Ya. Jadi bahwa dihukum percobaan selama 1 tahun gitu. Jadi tidak dinyatakan dia bersalah dihukum dengan percobaan tapi tidak perlu menjalankan pidananya. Kalau yang bersyarat khusus dia sama dengan percobaan tapi ada syaratnya. Kalau dalam masa percobaan itu artinya selama tidak ditahan itu dia tidak dipidana di penjara itu dia kemudian melakukan perbuatan yang dilarang oleh hakim dalam putusannya, dilarang melakukan perbuatan pidana dalam sepanjang dia misalnya percobaan itu, maka itu yang disebut dengan pidana bersyarat khusus. Demikian Mbak Sylvia. Baik, oke. Akan kita ulas lebih jauh dengan Bang Jamin ya. Tapi sebelum membahas lebih jauh soal bedanya pidana percobaan, pidana khusus, saya ingin tahu apakah betul reward Richard sebagai GC, Justice Collaborator, itu pasti tidak akan keluar dari 3 skenario yang tadi LPSK sampaikan. Apakah pasti di 3 itu putusannya atau bisa berbeda, Bang Jamin? Ya, konteksnya begini. Kalau kita bicara tentang penuntutan oleh JPU, dalam tuntutan itu sudah dijelaskan ya terkait dengan tuntutan terhadap Richard Eliezer maupun Kuatmaruf, ada dibacakan di situ bahwa perbuatan itu bukanlah perbuatan yang dapat bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 48 maupun pasal 51. Itu sudah dicantumkan dalam tuntutan dan dia menyebutkan itu perbuatan Eliezer. Jadi pertimbangan terhadap tuntutan itu sudah ada dalam tuntutan yang disampaikan kepada Kuatmaruf dan Ricky Rizal. Artinya pasal 4851 kemungkinan nggak digunakan oleh jaksa penuntut umum ya dalam konteks tuntutan. Lalu terkait dengan keringanan tuntutan,
Nah, ini juga kelihatannya akan diberikan. Apakah keringanannya ini sesuai dengan permohonan yang disampaikan oleh LPSK terkait dengan keringanan hukuman, ataukah tuntutan dengan masa percobaan tadi yang disampaikan oleh Bang Partogi? Saya kira yang paling pas memang dalam konteks tuntutan, karena sifatnya adalah untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana material, maka jaksa penuntut umum, kalau pengamatan saya, lebih cenderung ya terhadap hukuman yang ringan dibandingkan dengan konteks yang tadi yang dikatakan sebagai hukuman percobaan atau percobaan bersyarat. Jadi hukumannya itu bisa jadi yang lebih rendah dibandingkan dengan pelaku tindak pidana lain, termasuk Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rijal. Jadi bisa saja hukumannya contohnya dituntut selama 4 tahun begitu ya, setengahnya dari tuntutan Ricky Rijal. Nah, ini yang mungkin kemungkinan akan menurut saya lebih cenderung dilakukan oleh jaksa penuntut umum dibandingkan dengan tuntutan percobaan atau percobaan dengan syarat yang disampaikan. Bang Jamin, pertanyaan saya, apakah JPU harus menuruti rekomendasi yang disampaikan oleh LPSK untuk memberikan keringanan hukuman kepada Richard Eliezer, atau JPU bisa tidak melihat rekomendasi yang disampaikan oleh LPSK itu? Ya, setiap kedudukan fungsional ya, APH itu mempunyai independensi ya dalam memutuskan apakah menerima atau tidak menerima rekomendasi. Namanya juga rekomendasi ya, bukan perintah. Jadi bisa diterima atau tidak diterima. Tapi kalau didasarkan pada fakta persidangan sudah sesuai ya, alasan untuk menolak itu sangat kecil, kecuali dalam fakta persidangan ternyata sebagai GC itu tidak mendukung ya sebagaimana yang sudah disyaratkan dalam pemberian GC yang dilakukan oleh LPSK. Bisa saja terjadi seperti itu ya. Jadi LPSK sudah memberikan rekomendasi terhadap GC, tapi realitanya fakta-fakta persidangan nggak seperti yang diharapkan. Maka itu kemungkinan besar akan rekomendasi itu tidak bisa diterima. Tetapi kalau faktanya memang sudah sesuai linear ya apa yang direkomendasikan LPSK, tetapi fakta persidangan juga seperti itu, saya kira kecil kemungkinan bagi jaksa penuntut umum tidak menerima rekomendasi yang disampaikan oleh LPSK. Saya kira kita ketahui juga dalam fakta persidangan, keterangan Eliezer inilah yang satu-satunya yang berbeda ya dengan keterangan-keterangan terdakwa lainnya. Bahkan dia lebih sesuai dengan fakta. Kalau kita mau melihat sesuai tadi dakwaan jaksa penuntut umum aja kita lihat itu semuanya keterangan Eliezer yang dimasukin ya, daripada keterangan-keterangan yang lain. Itu lebih banyak keterangan Bang Eliezer. Jamin tadi sempat menyinggung ya. Tadi Bang Jamin sempat menyinggung dalam membacakan amar putusan untuk terdakwa lain, Kuat Ma'ruf, dalam menguraikan fakta hukumnya, JPU sudah menyinggung soal Richard Eliezer. Tadi Bang Jamin bilang soal penerapan pasal 51 ayat 1 KUHP, orang yang melakukan perbuatan pidana karena perintah jabatan tidak dapat dipidana. Apakah itu layak diberlakukan ke Richard atau tidak? Jaksa sudah sedikit mengulasnya pada saat membacakan tuntutan Kuat Ma'ruf. Kita simak bersama. Dalam persidangan, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mendapat perintah dari saksi Ferdi Sambo di rumah Jalan Saguling untuk menembak korban, dan kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu langsung mengiyakan perintah dari saksi Ferdi Sambo tersebut. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu berangkat bersama rombongan yang baru sampai dari Magelang menuju rumah dinas Jalan Duren 3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, alasan dia mengiyakan perintah tersebut dikarenakan yang bersangkutan berpikir akan bernasib yang sama juga nantinya. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu juga terpikir takut nanti keluarganya dan tunangannya akan terjadi sesuatu kepada mereka. Bahwa masih berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, pada saat kejadian ia diteriaki oleh saksi Ferdi Sambo dengan kata-kata, "Woi, kau tembak cepat, woi, kau tembak." Lalu dengan keadaan terpaksa dan rasa takut, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mencabut senjatanya dan melakukan tembakan ke arah korban. Apabila dikaitkan dengan pendapat ahli dan jurisprudensi di atas, keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa penembakan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa secara psikis. Bahwa dalam keadaan terpaksa secara psikis terjadi jika orang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan itu membiarkan orang yang dipaksa untuk tetap bebas secara fisik dan juga bebas untuk tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikendakinya. Akan tetapi kekerasan atau ancaman kekerasan itu mempunyai pengaruh yang demikian rupa, bahwa yang perlu digarisbawahi adalah
pendapat tersebut adanya daya paksa dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dari orang yang memaksa dan mempunyai pengaruh yang demikian rupa. Bahwa dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak tergambar adanya paksaan baik itu dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa dari saksi Ferdi Sambo yang mengakibatkan saksi Ferdi Sambo dalam keadaan tertekan secara psikis sehingga langsung mengiyakan perintah dari saksi Ferdi Sambo bahwa teriakan saksi Ferdi Sambo dengan kata-kata kau tembak cepat, woi kau tembak, tidak termasuk paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa yang dapat mengakibatkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis sehingga saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mencabut senjatanya dan melakukan tembakan ke arah korban. Jadi menurut jaksa tidak dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan perintah jabatan, tembakan Richard kepada Yosua, kemudian juga tidak cukup bukti ada paksaan secara psikis terhadap Richard untuk menembak Yosua. Apakah itu berarti Bang Jamin jaksa sudah tidak teryakinkan untuk menerapkan pasal 51 ayat 1 KUHP kepada Richard? Ya saya kira tidak jauh berbeda ya. Nanti apa yang dituntut dalam pertimbangan dan analisis fakta hukum yang disampaikan kepada Richard Eliezer, karena itu memang sudah dikutip ya dalam pertimbangan dari Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rijal. Jadi ketentuan pasal 48 dan 51 itu kemungkinan dalam jaksa penuntut umum itu sudah tidak dapat digunakan sebagai alasan pembenar ya terhadap perbuatannya itu. Nah dengan demikian maka tinggallah GC yang memang diajukan. Apakah dengan rekomendasi GC ini nanti dinyatakan dia bersalah melakukan turut serta dalam 340 dan diberi sanksi tuntutan yang lebih ringan dibandingkan yang lain karena dia sudah mengungkapkan fakta persidangan dengan baik dan benar ya sesuai dengan apa adanya. Maka saya katakan tadi Mbak Silvia, semua apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer itulah yang dimasukkan sebagai bahan pertimbangan jaksa penuntut umum untuk menuntut yang lain. Jadi hampir-hampir keterangan yang lain terkait sarung tangan, terkait bukti menembak, dan terkait tembak itu semua menjadi bahan pertimbangannya. Sehingga itu berguna bagi JPU untuk sebagai dasar melakukan tuntutan. Kalau berguna artinya apa? Berarti korelasi antara GC yang diberikan kepada dia dengan keringanan hukuman yang akan dituntut itu relevan menurut saya. Begitu Pak. Oke, jadi banyak keterangan Richard Eliezer yang dipakai oleh JPU dalam menyusun pertimbangan tuntutan kepada para terdakwa lain. Apakah itu artinya kemungkinan besar hakim akan mengabulkan status GC dari Richard Eliezer? Pak Edwin dan Bang Jamin kita akan bahas nanti usai jeda sesaat lagi. Masih bersama dengan Wakil Ketua LPSK dan juga pakar hukum pidana, Pak Edwin, saya kembali ke Anda. Tadi Bang Jamin mengatakan kalau GC itu adalah rekomendasi sehingga JPU itu bisa menerima rekomendasi, menjalankan rekomendasi itu atau tidak menjalankan rekomendasi itu. Tapi sebetulnya konsep GC menurut LPSK atau secara kelembagaan itu seperti apa Pak Edwin? Ya, tentu tadi sampaikan Bang Jamin bahwa dalam tuntutan kepada Ricky, Kuat, dan juga Sambo ya beberapa keterangan Baradae, Richard ini kan digunakan ya untuk memperkuat tuntutan tersebut. Artinya kan memang di sini peran Richard sebagai pengungkap perkara itu memang dirasakan manfaatnya oleh jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaan yang kemudian berujung pada tuntutan. Nah, tetapi saya ingin mengasih pandangan lain tentang diksi rekomendasi dalam suatu undang-undang. Jadi karena dalam undang-undang itu juga mengatur tentang hubungannya dengan kementerian atau lembaga lainnya, sementara kementerian lembaga lainnya itu punya posisi yang setara ya secara posisi strukturalnya sehingga tidak bisa saling memberikan perintah. Nah, jadi penghalusan kata dari perintah itu digunakan oleh undang-undang dengan menggunakan diksi rekomendasi. Hal itu bisa kita lihat di Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, di mana disebutkan bahwa rekomendasi justice collaborator itu diberikan oleh LPSK kepada jaksa penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya. Ya, sepanjang tadi juga sampaikan Bang Jamin bahwa keterangan atau peran sebagai justice collaborator itu memang dirasakan. Jadi kita juga saya sampaikan bahwa Pak Edwin, bisa jadi apakah dalam maksudnya, waktu, ya? Maksudnya Pak Edwin supaya jelas ya,
Memang karena tidak bisa menggunakan kata perintah, maka secara diksi rekomendasi. Tapi sebetulnya konteksnya itu adalah perintah. Jadi mau tidak mau ketika LPSK sudah menyampaikan rekomendasi kepada GC, kepada jaksa untuk menuntut seorang GC itu paling ringan, maka seharusnya itu pasti akan dikabulkan? Ya harusnya begitu, karena yang membuat undang-undang kan bukan LPSK, membuat undang-undang pemerintah dan DPR. Jadi dicarilah yang kata yang halus dari sebuah perintah, yaitu rekomendasi. Jadi supaya kalimatnya itu lebih halus dalam hubungan antar kelembagaan, ya, menjaga hubungan bahwa tidak ada lembaga yang lebih tinggi dibanding lembaga yang lain. Tetapi makna dari kata rekomendasi itu sebenarnya perintah. Nah itu juga bisa dilihat, Mbak Silvia, dalam penjelasan dari pasal 10A ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Korban. Di situ disampaikan ketika LPSK itu menyampaikan rekomendasi yang dimuat dalam tuntutan jaksa penuntut umum tentang justice collaborator itu untuk dipidana ringan. Dalam penjelasannya, Mbak Silvia, bahasanya seperti ini, saya kutip sebenarnya ya. Dalam ketentuan ini, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan penuntut umum. Gitu. Jadi penekanan banget bahasanya itu, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Gitu. Ya, jadi kan itu penghalusan kata banget supaya eufemisme banget supaya tidak menggunakan kata perintah. Oke, baik. Baik. Jadi sudah kami tangkap, pembuat undang-undang itu menghaluskan kata supaya tidak ada kata perintah. Baik, sudah jelas dari Pak Erwin, karena waktunya terbatas, saya berikan kesempatan terakhir kepada Bang Jamin ya. Jadi kalau menurut LPSK, Bang Jamin, dengan kata-kata hakim harus memperhatikan sungguh-sungguh sesuai dengan undang-undang, apakah itu berarti Richard dipastikan akan dituntut paling ringan dibandingkan terdakwa yang lainnya? Ya, tentu demikian, karena tadi saya sudah katakan, dalam konteks pengutipan keterangan dan fakta persidangan saja, dia sudah mengambil sebagian besar ya keterangan tersebut gitu. Tapi kembali lagi, kewenangan institusi itu sangat dihormati begitu ya. Artinya apapun keputusannya itu dialah yang akan menentukan apakah diterima atau ditolak ya. Jadi memang kewenangannya ada pada jaksa penuntut umum dan nanti hakim untuk menilai itu. Tapi dari fakta persidangan memang sudah layak kalau menurut saya ya untuk mendapatkan rekomendasi dan juga keringanan hukuman begitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Jamin Ginting dan juga Pak Edwin Partogi sudah bersama kami di Prime Time News. Kita akan sama-sama menyaksikan ya jalannya sidang tuntutan besok kepada Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer.